Asal-usul Reog Ponorogo, Dewi Songgolangi merupakan putri dari Raja Kediri. Dewi Songgolangi ialah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak pangeran dan raja yang ingin meminangnya. Namun, Dewi Songgolangi belum berkeinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat kedua orang tuanya pusing karena tidak memiliki cucu. Dewi Songgolangi menetapkan syarat untuk menikah, yaitu calon suaminya harus mampu menghadirkan tontonan yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya. Syarat ini membuat banyak pangeran dan raja menyerah, kecuali Raja Singobarong dan Raja Klono Sewandono. Mereka bersaing keras untuk memenuhi syarat Dewi Songgolangi. Akhirnya, Raja Klono Sewandono yang memenangkan persaingan dan menjadi suami Dewi Songgolangi. Dewi Songgolangi dan Raja Klono Sewandono memiliki kisah cinta legendaris yang menjadi kunci lahirnya Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan suatu bentuk tarian komunal dan dikemas sebagai pertunjukan sendera tari yang terdiri dari penari topeng menyerupai harimau berukuran besar dengan hiasan bulu ekor merak atau dadak merak, dan beberapa penari prajurit dan beberapa penari lain dengan kostum raja, panglima perang, kesatria, dan prajurit yang menunggang kuda. Seni pertunjukan ini melibatkan beberapa penari yang memiliki peran dalam alur cerita yang dibawakan, seperti penari Warok, Jatil, Bujangganong, Klono Sewandono, dan Barongan. Dan inilah dia penampilan drama asal-usul Reog Ponorogo dari PGMI 4B. Beri tepuk tangan yang meriah. Asal-usul Reog Ponorogo. Dahulu kala ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Ia putri seorang raja yang terkenal di Kediri yang bernama Raja Air Langga. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayang, Dewi Songgolangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang bagindanya. Padahal kedua orang bagindanya sudah sangat mendambakan hadirnya seorang cucu. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Iya nak, padahal sudah banyak sekali pangeran yang datang melamarmu. Tapi mengapa selalu kau tolak nak? Ayahanda, ibunda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Tetapi jika ayahanda dan ibunda berkenan, baiklah. Tetapi saya akan mengajukan syarat untuk calon suami hamba kelak. Kalau ayah boleh tahu, apa keinginanmu nak? Ayahanda, izinkan hamba bersemedi selama 3 hari untuk meminta petunjuk kepada para dewa. Kemudian setelah hamba diberi petunjuk, hamba akan menemui ayahanda untuk menyatakan syarat apa yang cocok untuk calon suami hamba. Baiklah nak, jika itu keinginanmu, ayah kabulkan.
kamu bisa bersemedi dulu untuk menentukan syaratmu itu. Terima kasih Ayahanda. Demikianlah 3 hari 3 malam Dewi Songgolangit bersemedi. Pada hari keempat ia menghadap ayahandanya. Anakku, bagaimana nak? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Sudah Ibunda. Baiklah, mari kita aturkan ke ayahmu. Ayahanda, hamba sudah menemukan syarat apa yang cocok untuk calon suami hamba kelak. Coba nak, kamu ajukan syaratmu itu. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu pertunjukan yang menarik, suatu pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu tarian yang diiringi oleh tabuhan gamelan, kemudian yang akan dijadikan sebagai iringan pengantin. Dan yang terakhir, calon suami hamba harus mampu menghadirkan hewan berkepala 2 ayah. Apa? Apa itu tidak memberatkan calon suamimu, nak? Tidak Ibu, syarat itu adalah salah satu pilihan dari dewa, jadi hamba tidak akan mungkin salah dalam memilihnya. Baiklah nak, jika syaratmu sudah bulat, ayah tidak bisa bilang apa-apa. Semoga calon suamimu nanti bisa menuntunmu, nak. Semoga saja Ibu. Syarat dari Dewi Songgolangit pun diumumkan. Semua bangsawan yang semula senang karena mendengar Dewi Songgolangit mencari jodoh kini berubah haluan. Banyak para bangsawan yang mundur karena syarat dari Dewi Songgolangit yang menyusahkan. Hingga akhirnya tersisa 2 raja, yaitu Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Wengker. Permisi Baginda Raja, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sayembara Tuan Putri. Berita apa yang ingin kamu sampaikan? Raja-raja dan pangeran-pangeran yang sebelumnya ingin melamar Tuan Putri, mereka semua mengundurkan diri karena merasa persyaratan yang diajukan terlalu berat. Apa? Tetapi masih ada 2 raja yang tetap ingin melamar Tuan Putri. Tapi saya rasa kurang cocok dengan Tuan Putri. Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Yang pertama yaitu Raja Singobarong. Ia memiliki watak yang buas dan kejam. Ia memiliki kepala berbentuk harimau. Dan yang kedua yaitu Raja Klono Sewandono. Ia memiliki paras yang tampan namun suka mencubui anak laki-laki. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin menikah dengan salah satu dari mereka. Sekarang panggilkan Dewi Songgolangit, suruh dia ke kamarku sekarang juga. Baik Baginda Raja, titahmu akan segera hamba laksanakan. Patih Raja Airlangga pun memanggil Dewi Songgolangit dan menyampaikan titah dari sang raja. Permisi Tuan Putri, diutus Baginda Raja untuk menemuinya sekarang juga. Baiklah, saya akan ke sana. Dewi Songgolangit pun menemui ayahandanya. Maaf Ayahanda, ada perlu apa hingga hamba dipanggil kemari? Apakah kamu tidak mau merubah syarat untuk calon suamimu? Tidak Ayahanda, apakah Ayahanda meragukan persyaratan dari hamba? Tidak nak, ayah tidak meragukan syaratmu, tetapi ayah telah mendengar beberapa bangsawan yang ingin mempersuntingmu. Tidak Ayahanda, jika hamba merubah persyaratan hamba bukanlah seorang bangsawan. Seorang bangsawan tetap teguh pada pendiriannya ayah. Tetapi pangeran itu tidak baik untukmu nak. Terima kasih atas perhatian Ayahanda kepada hamba, tetapi hamba akan tetap teguh pada pendirian hamba. Baiklah nak, jika itu pilihan terakhirmu, semoga kelak engkau mempunyai suami yang cocok untukmu.
Semoga saja, Ayah. Di daerah lain, Raja Singobarong telah memerintahkan para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman dan seniwatinya menciptakan tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Patih, sekarang kamu carikan seniman dan seniwati untuk menciptakan tontonan yang menarik. Selain itu, siapkan hewan berkepala dua sekarang juga. Baik, Baginda. Namun pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah dapat dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi baru belum tercipta. Demikian pula binatang berkepala dua belum didapatkannya. Ampun Baginda, untuk 100 ekor kuda kembar sudah terkumpul, akan tetapi masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Katakan sekarang. Ampun Baginda, untuk hewan berkepala dua, hamba belum mampu mencarinya. Patih bodoh. Saya gak mau tahu cara kamu dan dayang-dayang mencari hewan itu. Saya tidak mau lihat wajahmu jikalau kau belum mendapatkan hewan itu. Baik Baginda. Patih Iderkolo pun mencari hewan berkepala dua tersebut. Hingga akhirnya Patih Iderkolo punya cara untuk memata-matai Raja Klono Sewandono. Dayang-dayang, kemarilah. Baiklah Dayang-dayang, kali ini kita akan pergi ke kerajaan Wengker untuk mencuri ide di sana. Maka dari itu kita harus menyamar sebagai seorang pedagang. Mengapa kita harus menyamar, Patih? Kita tidak perlu mengikuti ide dari Raja Singobarong. Iya, betul kata Dayang Surti. Kita hanya perlu menculik seniman itu dan kita akan mengetahui idenya. Tidak semudah itu untuk mencuri ide di kerajaan Wengker, karena di sana kerajaannya sangat ketat. Kalau kita tidak berhati-hati, bisa saja kita yang diserang. Baik, Patih. Setelah 3 hari, Patih Iderkolo dan dayang-dayangnya melakukan penyelidikan di kerajaan Wengker. Mereka kembali ke kerajaan Lodaya. Ampun Baginda, kiranya Klono Sewandono sudah mampu mengabulkan permintaan Dewi Songgolangit. Apa? Persiapan apa saja yang mereka lakukan? 100 ekor kembar, 100 ekor kuda kembar sudah mereka kumpulkan, dan mereka juga sudah menyiapkan pertontonan yang sangat menarik. Wah, celaka. Sebentar lagi dia akan merebut Dewi Songgolangit sebagai istrinya. Iya Baginda, Lalu bagaimana dengan hewan berkepala dua? Apakah sudah mereka dapatkan? hanya hewan itu saja yang belum mereka dapatkan. Tapi sebentar lagi mereka pasti akan mendapatkannya. Patih Iderkolo, mulai hari ini siapkan prajurit pilihan dan bersenjata lengkap. Setiap saat dia harus siap untuk berperang. Sebelum itu kau pergilah mencari jalan yang mereka lewati. Baik Baginda. Lalu Patih Iderkolo menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Wengker.
Dayang-dayang, kemarilah. Baiklah dayang-dayang, kali ini kita akan menyerang kerajaan Wengker saat mereka menuju Kediri. Apa? Mengapa harus para dayang, bukan prajurit saja? Prajurit kita tidak ada. Prajurit kita kemana, Patih? Prajurit kita sudah ditempatkan di tempat lain. Tapi Patih, Sudah, jangan kebanyakan ngomong. Karena kalian masih belum bisa perang, hari ini kita akan berlatih perang. Baik, Patih. Kemudian para dayang berlatih untuk berperang. Sementara di kerajaan Wengker, jauh sebelum ia ingin menikahi Dewi Songgolangit, Dayang, kemarilah. Kau tahu maksudku kan? Maaf Baginda, tetapi stok anak laki-laki kita sudah habis. Apa? Bagaimana bisa? Karena mereka trauma, jadi mereka bunuh diri, Baginda. Kalau begitu, carikan anak laki-laki yang lain saja. Mohon maaf Baginda, sebaiknya Baginda menghentikan kebiasaan ini. Karena para orang tua dari anak laki-laki merasa sangat kehilangan saat anaknya dibawa oleh para dayang. Aku tidak bisa menghentikan kebiasaan ini, karena anak laki-laki bagaikan gadis-gadis cantik. Jadi, aku tidak bisa menghentikan kebiasaan ini. Mohon maaf Baginda, bukannya hamba bermaksud untuk menjatuhkan Baginda Raja, akan tetapi kebiasaan ini sudah melewati batas. Sudahlah Patih, aku ini rajamu, jadi aku bisa saja mencopot jabatanmu sebagai Patih. Tapi Baginda, Sudahlah, aku mau tidur saja. saat tertidur, Raja menerima sebuah pertanda. Jika Raja dapat memperistri Dewi Songgolangit, ia akan menghentikan kebiasaan buruknya. Maka ketika seluruh pejabat dan pendeta mendengar persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit, mereka tiada gentar. Seluruh kaula kerajaan, baik para pejabat, seniman, rakyat biasa, rela bekerja keras guna memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Namun, Patih Bujanggeleng tidak mampu untuk memenuhi syarat yang terakhir, yaitu hewan berkepala dua. mohon maaf Baginda, hamba belum bisa menemukan binatang berkepala dua tersebut. Tidak mengapa, soal hewan berkepala dua, aku saja yang akan mencarinya. Sekarang, tingkatkan kewaspadaan. Aku mencium gelagat tidak baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda? Coba kau menyamar menjadi masyarakat biasa dan berbarulah di Kereman. Baik Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Kemudian Patih Bujanggeleng bersama beberapa prajurit pergi menyamar.
Sepertinya kita sudah sampai di Bantar Angin. Ya, sebaiknya kita segera berbaur agar tidak ketahuan. Baiklah, ayo. Di mana kita bisa menemukan informasi mengenai perjalanan mereka menuju Kediri? Entahlah, sepertinya di sekitar sini tidak ada yang bisa kita tanyai mengenai hal ini. Pate Bojanggeleng mendengarkan pembicaraan mereka dan menyiapkan sebuah jebakan. Bagaimana jika kita bertanya kepada mereka saja? Baiklah, ayo. Salam, Tuan. Apakah Anda rakyat Kediri, Tuan? Tentu saja, ada apa? Kami ingin pergi ke Kediri. Apakah Anda tahu jalannya? Tentu saja, kalian dari sini lurus terus sampai ada pasar sapi, kemudian belok kanan sampai ada taman, kemudian belok kiri lurus terus sampai ada gapura. Selamat datang, kalian sudah sampai. Terima kasih atas informasinya, Tuan. Ayo sampaikan ini kepada Patih. Ternyata mudah mengorek informasi ini. Ayo. Maaf, apa yang barusan Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Ada apa ini? Jangan pura-pura tidak paham. Kalian dari prajurit Lodaya kan? Karena prajurit Lodaya melakan, maka terpaksa para prajurit Bantar Angin membunuhnya. Pati Bojanggeleng dan prajurit kembali ke kerajaan. Apa yang kau dapatkan? Kurang ajar. Jadi Raja Singobarong ingin merebut rencanaku untuk memperoleh Dewi Songgolangit. Maka dari itu tingkatkan. Maka dari itu siapkan bala tentara kita. Kita serang kerajaan Lodaya. Sementara itu di Lodaya, Patih, kemarilah. Ampun Baginda, ada apa? Di mana prajurit yang kau perintahkan untuk menyelidiki perjalanan Klono Sewandono? Ampun Baginda, mereka masih belum kembali. Patih bodoh. Mau sampai kapan mereka di sana? Sepertinya sebentar lagi mereka akan kembali Baginda. Patih, sekarang segera susul mereka. Saya akan tunggu di Taman Sari karena kepalaku sangat gatal. Baik Baginda. sementara Raja Singobarong segera pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Hei burung merak, patukilah kutu-kutu di kepalaku. Burung merak segera hinggap di bahu Raja Singobarong, lalu mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singobarong. Patukan-patukan si burung merak terasa nikmat, bagaikan buayan sehingga Raja Singobarong akhirnya tertidur.
Ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana karena tak Di ada mana, Raja? prajurit yang berani melapor Jangan banyak alasan. kepadanya. Prajurit, Mereka sudah diperintahkan kepada prajurit bahwa jika ia sedang berada di Taman Sari, siapapun tidak boleh menemui dan mengganggunya itu dilanggar, maka pelakunya akan dihukum mati. Hei, mengapa kalian ribut-ribut? Hei, Klono Sewandoro, mau apa datang kemari? Kau jadi sudah tahu. Seketika kepala Singo Barong berubah. Burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba melekat jadi satu dengan kepalanya, sehingga Raja Singo Barong berkepala dua. Beberapa hari kemudian, Raja Klono Sewandono mengirim utusan memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Songgolangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Songgolangit. Raja Klono Sewandono? Ya Handa, apakah Raja Klono Sewandono sanggup memenuhi permintaan Anda ya? Tentu saja, dia akan datang dengan semua syarat yang telah kau ajukan. Masalahnya sekarang, apakah kau tidak menyesal menjadi istri Raja Klono Sewandono? Jika hal itu sudah jodoh, maka hamba akan menerimanya. Semoga saja dengan kehadiran hamba di sisinya akan bisa merubah kebiasaan buruknya ya. Anakku, semoga Raja Klono Sewandono bisa menjadi suami yang baik untukmu, Nak. Semoga saja, Ibu. Demikianlah pada hari yang ditentukan, datanglah rombongan Raja Klono Sewandono dengan kesenian reog sebagai pengiring. Raja Klono Sewandono datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan gendang yang aneh. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa mereka ikut menari-nari kegirangan mengikuti suara musik.
Demikianlah pada akhirnya Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Raja Klono Sewandono dan diboyong ke Bandarangin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo. Di kemudian hari, kesenian reog itu disebut reog Ponorogo.